berjalan penuhi panggilan-Mu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Apa yang Kau mau katakan padaku. Ku penuhi ingin-Mu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagi-Mu. Oh, ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagi-Mu. Di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagi-Mu. Hidupku bagi-Mu. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di minggu pertama ibadah raya pada pagi hari ini. Kita bersyukur di awal tahun 2025 ini, biar kita selalu diberkati Tuhan dan menjadi milik Tuhan dan menjadi kesayangannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Roh Kudus,
Ini aku datang Tuhan, menghadap Engkau Bapa Elohim Yahweh. Membawa hidupku menyembah Engkau di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Biarlah di sisa-sisa hidupku ini Tuhan menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Penuhi kami yang ada saat ini Tuhan dengan urapan-Mu. Jamah setiap hati kami, ubah hidup kami Tuhan surut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan-Mu boleh ada di tempat ini menjamah setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami berucap syukur. Amin. Biarlah di lembar hari hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Biar di awal tahun ini Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Lebih lagi kita naikkan pujian ini, katakan di lembar hari hidupku, di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, simfoni menyentuh setiap pribadi kami yang ada di tempat ini. Ini satu kerinduan kami ya Bapa, mengawali tahun 2025 ini. Amin. Suasana surga jadikanku. Amin. Ini doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Allah Elohim Yahweh. Sesamaku jadikanku hujan berkat. Amin. Jadikanku ya Bapa Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita angkat pujian ini, katakan di lembar hari hidupku, aku mau Kau ajar Tuhan.
bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi Tuhan, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana suka. Mari Bapak Ibu sudah tuh berdiri. Jadikanku, amin, pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesama. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesama. Jadikanku Tuhan, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku Tuhan, jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku. Kami menyembah-Mu, Allah Elohim Yahweh, pemilik hidup kami. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Kami berseru Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa. Kau pencipta langit dan bumi seluruhnya Tuhan. Haleluya. Ini sembah, ini sujud kami, ini hormat kami kepada Bapa. Kami ada ini semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Kami berhutang kehidupan, kami berhutang kebaikan. Oh Bapa, jadikan aku indah Tuhan di hadapan-Mu. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku.
Haleluya. Biarlah namamu ditinggikan, dimuliakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anakmu ingin menyembah Engkau lebih lagi dan menyenangkan hatimu. Amin. Mari Bapak Ibu beri jabat tangan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Mari kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Mereka akan melihat Allah sempurna dan memuliakan Allah, selalu ada di hadiratnya, sempurna dan memuliakan Allah, kita memuji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan di hadapannya. Haleluya. Jika kau mengasihi orang yang mengasihimu, tak ada bedanya dengan orang dunia. Kasih-Nya ajarkanku mengasihi musuhku, doakan mereka yang menganiaya kamu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah sempurna dan memuliakan Allah, ada di hadiratnya, sempurna dan memuliakan Allah, selalu ada di hadiratnya. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Dan memuliakan Allah, selalu ada di hadiratnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah sempurna dan memuliakan Allah, selalu ada di hadiratnya, sempurna dan memuliakan Allah, selalu
Terpuji-pujilah Engkau Allah Elohim. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita persiapkan keberadaan kita, hati dan pikiran kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku mau datang Tuhan menikmati hadirat-Mu. Duduk diam Tuhan, mau mendengar apa yang ingin Kau sampaikan. Aku rindu Kau ubahkan ya Bapa, karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Tak ku cari apa lagi, semua hanya begitu saja. Banyak hal telah kucicipi, hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari, kerajaan-Mu saja. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Dan tak ada lagi selain diri-Mu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntutku semakin seperti-Mu. Kau selamanya dan tak ada dapat menggantikan Bapa. Kau ku cinta dan ku kasih selalu. Kau segalanya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah satu-satunya yang benar. Mari jemaat Tuhan, angkat tulus di hadapan Tuhan pujian ini. Apalagi semua hanya begitu saja. Banyak hal telah kucicipi, hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari, hanya kerajaan-Mu saja ya Bapa. Kerajaan-Mu. Amin. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Mari bersama katakan. Dan tak ada lagi selain diri-Mu. Kau yang mengasihi kami, Kau yang mencintai kami dengan tulus Tuhan. Menuntutku semakin seperti-Mu. Amin. Segalanya, amin. Tak ada yang dapat menggantikan Engkau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasih selalu. Kau segalanya. Mari Bapak Ibu saya untuk berdiri. Mari bersama katakan jemaat Tuhan. Dan tak ada lagi selain
yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Haleluya. Benar Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu saat ini Engkau segalanya dalam hidup kami. Walau dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih sulit untuk mempraktekkannya dan melakukannya, tapi dengan ketulusan hati kami mau mengakui bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak akan dapat berbuat apapun, termasuk hadir di tempat ini, di gerejamu untuk beribadah. Hanya karena Elohim Yahweh yang melayakkan dan menguduskan kami boleh memuji Engkau, Allah yang luar biasa, Khalik langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami merendahkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kepada tiap kami masing-masing Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami tidak mau hidup dan berjalan dalam kegelapan, tetapi kami ingin terang Tuhan, menerangi jalan kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Dan karena ini adalah minggu pertama, walaupun bukan ibadah pertama, ya kan? Ibadah pertama sudah tanggal 1 kemarin, tapi ini hari Minggu yang pertama di tahun 2025, maka izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab di Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita akan baca 3 ayat, dan 3-3-nya ini memiliki satu kesamaan, ya. Yeremia pasal pertama ayat yang kelima berkata seperti ini, ya, ini udah sering kita dengar. Yeremia pasal pertama ayat yang kelima, sebelum aku ini adalah Elohim Yahweh, sebelum Elohim Yahweh membentuk engkau, dalam konteks ini adalah Yeremia, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, itu kata Tuhan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Satu, ya. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini ke perjanjian baru. Apa itu ayat hanya untuk orang perjanjian lama? Sekarang kita lihat di perjanjian baru, dan ini ayat ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa Elohim Yahweh dalam namaku diberikannya kepadamu. Mirip nggak saudara? Mirip, ya. Satu lagi, itu di dalam Galatia pasal yang pertama, ya. Jadi ini surat dari Rasul Paulus. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15. Galatia 1 ayat 15 berkata seperti ini. Tetapi waktu ianya ini huruf besar, ianya ini adalah Elohim Yahweh. Tetapi waktu Elohim Yahweh yang telah memilih aku sejak apa saudara? Sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Mirip nggak 3 ini? Mirip.
Pada dasarnya 3 ayat ini menyampaikan hal yang sama persis untuk kita. Dari mulai Yeremia, Tuhan Yesus, dan Rasul Paulus. Yaitu bahwa setiap manusia, siapapun saudara, ya kan, dari suku apapun, dimanapun kita dilahirkan, mempunyai satu benang merah atau garis yang sama sebenarnya. Kalau orang bilang bisa baca garis tangan beda-beda, memang garis tangan kita beda-beda ya kan, nggak ada satupun yang sama kayak sidik jari gitu. Tetapi secara garis besar hubungan kita dengan Elohim Yahweh, dengan Tuhan Yesus, ada satu garis yang sama dan tidak boleh beda. Seluruh manusia di seluruh dunia di sepanjang masa, ya kan? Karena ini dari perjanjian lama ya kan saudara. Kemudian Tuhan Yesus, kemudian zaman para rasul sampai dengan kita, artinya yaitu bahwa sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah memilih kita untuk suatu tujuannya masing-masing. Saya tidak akan henti-hentinya ngomong soal hal ini karena ini adalah prinsip. Apalagi di tahun 2025 ini saudara. Siapa tahu ini jadi tahun kita yang terakhir, siapa yang tahu? Berapa banyak kenalan kita yang meninggal di tahun 2024? Saya angkat tangan dan saya yakin semua pasti angkat tangan, ya kan? Pasti semua ini pasti punya kenalan, keluarga, kerabat atau teman yang selesai di tahun 2024. Meninggal dunia, habis waktunya. Kalau kita masih bisa duduk di tempat ini, masih bisa lihat YouTube gitu ya saudara ya, di tahun 2025 awal ini, berarti masih Tuhan beri kesempatan untuk masuk kembali ke dalam rancangan semula. Memang rancangan semula itu adalah keselamatan secara garis besar, tapi secara individu pribadi juga ada rancangan semula yang entah saudara sudah menjalaninya atau saudara jauh daripadanya. Yang tahu cuman saudara. Tapi kadang gereja juga tahu. Karena kelihatan gitu ya kan saudara ya. Orang ini udah jauh dari rancangan Tuhan tuh bisa kelihatan saudara. Tetapi kita di awal tahun ini, firman Tuhan ini mengatakan bahwa seperti yang Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Udahlah. Oke? Di tahun 2024 saya juga banyak melenceng saudara. Saya akuin gitu kan saudara ya. Banyak melenceng, saudara aja nggak tahu gitu kan. Tapi puji Tuhan kalau saya masih bisa dilayakkan, dikuduskan, dan masih ada kesempatan tahun ini masih berdiri di sini. Ini anugerah besar. Ya, orang bilang resolusi basi. Kalau menurut saya resolusi itu masih ada harganya lah, saudara ya. Karena membuat kita mengingat tahun lalu kita buat kesalahan apa yang harus diperbaiki. Ya ada bagusnya juga. Ada bagusnya juga saudara mengambil waktu untuk resolusi gitu saudara ya. Untuk hype kalau menjelang tahun baru ya nggak apa-apa. Jadi firman Tuhan ini di awal ini adalah lupakan aja udah di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya saudara. Karena ini tahun 2025. Masih ada kesempatan bagi kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan lagi. Bagi yang sudah jauh, ayo mendekat gitu saudara ya kan. Dan bagi yang sudah di dalam rencana Tuhan, puji Tuhan, kita pertajam supaya tetap dan percepat gitu saudara ya, akselerasi gitu saudara. Kenapa ini menjadi sangat penting saudara? Karena inilah sebenarnya proses kehidupan setiap manusia, baik saudara dan saya. Dan ini tidak melihat latar belakang saudara. Saudara punya duit berapa, ini nggak ada hubungannya. Ya, kini kita pelajarin. Coba ditampilkan PowerPoint-nya. Sebenarnya materi ini adalah suatu materi di Praise and Worship, pujian dan penyembahan. Tapi waktu saya sedang menyiapkan, karena kita rencana setelah ibadah ini ada sharing sebentar ya kan, untuk pujian penyembahan. Tapi kemudian tiba-tiba saya digerakkan kenapa untuk pujian penyembahan aja, kenapa harus orang tertentu yang tahu gitu ya kan saudara ya. Jemaat juga harus tahu gitu ya kan saudara. Ya sudah bisa ditampilkan belum? Nah ini
Ini intinya aja, karena ini materi seminar Praise and Worship harusnya 3 sesi gitu ya. 1 sesi 2 jam gitu. Jadi harusnya 6 jam diterangkan, tapi nggak apa-apa ya saudara ya. Elohim Yahweh mempunyai rencana, ini singkatnya saudara. Ya kan tadi 3 ayat sudah yakin kan saudara kan? Berarti semua sudah punya rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini harus yakin dulu. Jadi jangan ada yang minder. Aku nggak bisa khotbah, aku nggak bisa mimpin pujian. Itu nggak ada hubungannya sama rencana Tuhan, nggak ada hubungannya. Ya, ini secara pribadi. Bahkan buat Tambi, Tuhan punya rencana. Punya rencana pasti dalam pribadinya. Apalagi yang masih muda nih ya kalian nih. Pasti. Gitu. Nah, rencana Tuhan itu adalah untuk manusia dan untuk gereja. Bukan untuk malaikat, bukan untuk hewan, bukan. Tapi untuk saya dan saudara. Untuk manusia rencananya itu. Dari awal tuh rencananya memang untuk manusia. Dan karena manusia yang percaya kepada Elohim Yahweh itu bersekutu di dalam gereja, maka itu berlaku untuk gereja juga. Gitu ya saudara ya. Nah, kalau rencana Tuhan itu sampai kepada manusia, kepada saudara, kalau saudara nangkep visi misi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu, dalam gerejamu, maka itu akan menimbulkan respon atau feedback. Dari siapa? Dari saudara. Dari gereja. Ya, ini intinya saudara ya. Kemudian feedback dan respon itulah yang menentukan posisi kita di langit baru dan bumi baru bersama dengan Elohim Yahweh. Sederhana ya saudara ya, ini saya bikin sesederhana mungkin. Ini siklusnya dan ini adalah prosesnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di 3 ayat tadi sudah jelas, Tuhan punya rencana buat kita semua yang hadir di tempat ini, buat yang nonton YouTube gitu ya. Punya. Masalahnya adalah saudara tahu atau enggak rancangan Tuhan itu seperti apa. Karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Yeremia pada saat itu dikatakan bahwa dia akan menjadi nabi bagi bangsa Israel. Rasul Paulus, dia mengimani bahwa sejak dari kandungan, dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul untuk bangsa-bangsa. Bukan cuma satu bangsa. Dan Tuhan Yesus berkata kepada 12 murid, aku telah memilih kamu untuk suatu tujuan yang spesifik. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ada satu tujuan yang spesifik. Kenapa saudara dilahirkan? Kenapa saudara orang Dayak? Kenapa saya orang Manado? Kenapa saya lahir besar di Jakarta? Saudara lahir dan besar di Palangka. Kenapa saya lahir besar di Jakarta kok endingnya di Palangkaraya? Saya nggak tahu ending saudara di mana. Kenapa saudara mungkin lahir besar di Palangka, mungkin saudara nanti nggak tahu di kota mana ya kan? Tapi kalau kita percaya dengan Elohim Yahweh, maka itu masuk dalam rancangan Tuhan. Dan pasti memberikan dampak. Terutama bagi kita, bagi gereja, dan bagi Tuhan. Ya. Nah, tapi masalahnya saudara, di dalam proses ini ada yang namanya noise atau gangguan. Dan dari sejak awal dunia diciptakan, Adam dan Hawa bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Ternyata Tuhan izinkan. Memang harus ada, banyak ayatnya. Gandum tumbuh, ilalang tumbuh. Ya kan? Kemudian yang pekerja di ladang itu berkata kepada yang punya, itu ada ilalang tumbuh, kita cabut kah? Yang punya bilang apa? Jangan dicabut. Biar saja gandum dan ilalang itu tumbuh bersama. Jadi ini memang diizinkan oleh Tuhan. Nah itu masalahnya. Dari sejak Adam dan Hawa ada, Tuhan izinkan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ular itu bisa menghasut? Tahu nggak saudara? Ya tahu lah, pasti yang Tuhan yang ciptakan kok. Tapi Tuhan izinkan. Taman Eden itu tempat Tuhan berbincang-bincang ya dengan Adam dan Hawa. Sama seperti gereja ya nggak saudara? Tapi di Taman Eden juga saat itu setan berbentuk ular keluar masuk dengan bebas juga. Ini fakta, betul nggak saudara?
Dan jangan saudara menganggap saudara sudah di dalam gereja, saudara sudah Kristen, kemudian saudara merasa tidak mungkin setan, iblis, gangguan, godaan, tantangan, ancaman itu bisa menyentuh aku. Itu tidak alkitabiah. Karena di dalam Taman Eden, di mana Tuhan ada di situ, ternyata ada setan juga, ada ular juga di situ. Dan sampai sekarang pun itu adalah fakta. Di dalam rumah tangga dalam tanda kutip Kristen, setan bisa memporak-porandakannya. Di dalam gereja yang notabene memuji Tuhan, memiliki ajaran yang benar, setan bisa masuk, saudara. Dalam bentuk apapun. Dan itu sekali lagi saya katakan, diizinkan oleh Tuhan. Kita harus menerima fakta ini supaya kita tidak hidup dalam hayalan, ya saudara. Terus terang di ajaran gereja-gereja lain yang berkata kita tidak bisa disentuh iblis, kita tidak bisa mengalami ini karena kita sudah diberkati, kita dilindungi, perlindungan Tuhan nyata segala macam. Tiba-tiba jemaatnya mengalami suatu masalah, akhirnya kecewa, kan gitu saudara. Tapi di GSKI ini kita membekali diri kita sendiri dengan jemaat untuk menyadari bahwa setaat-taatnya kita, sekudus-kudusnya kita secara individu dan gereja, Tuhan izinkan masalah itu datang. Izinkan, saudara. Ya kan? Karena itulah yang membuat kita manusia ciptaannya ini berbeda dengan binatang dan malaikat. Manusia punya yang namanya kehendak bebas. Binatang tidak punya, malaikat tidak punya, hanya manusia. Kenapa Tuhan izinkan ada noise atau gangguan di dalam kita, di dalam gereja? Karena Tuhan ingin menguji manusia, menguji gereja. Apakah betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, saudara, ini coba dihilangkan oleh berbagai macam aliran gereja, noise ini agak. Tapi kita harus bisa embrace dalam bahasa Inggrisnya, memeluknya, menjadi bagian dalam hidup kita. Gangguan atau noise ini nggak apa-apa, kita terima dengan senang hati. Nah, terimanya seperti apa dulu, kan gitu kan? Ya, coba di slide yang kedua, nanti kita bakal balik lagi ke sini ya, bolak-balik gitu ya. Ya, rencana Tuhan tadi kita bisa dapat tahu, ya, kita bisa dapat meyakini rencana Tuhan itu melalui Alkitab, firman Tuhan. Gampang kan saudara? Gampang. Dalam pujian penyembahan kita bisa. Berapa banyak orang waktu nyanyi, ya kan? Dia menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya, banyak. Maka itu penting, ibadah pujian dan penyembahan itu penting. Dalam ibadah, di dalam keluarga, dan dalam banyak hal lainnya. Saudara bisa menemukan tempat saudara di dalam kerajaan sorga melalui hal-hal tersebut di atas. Jangan bilang nggak bisa. Saya tidak tahu Pak, di mana saya sedang berada. Saya nggak tahu rancangan Tuhan dalam hidup saya. Itu sudah tidak boleh lagi kita omongin gitu, saudara. Betul, karena Tuhan sudah kasih fasilitas, apalagi saudara yang di dalam gereja ini, apalagi saudara yang sudah terlibat pelayanan. Kemudian saudara berkata, saya belum tahu tempat saya dalam kerajaan sorga. Itu keterlaluan, saudara. Betul, karena Tuhan sudah sediakan berbagai macam fasilitas ini untuk kita bisa tahu di mana tempat kita dalam rancangan Tuhan. Ya, saudara ya. Nah, sekarang kita bicara masalah noise atau gangguan. Noise-nya itu adalah dosa, meleset duniawi, iblis, dan lain-lain. Gampang kan saudara? Sebenarnya ini adalah hal yang sangat sederhana, yang selalu berputar-putar dalam kehidupan manusia. Ya kan? Tetapi orang yang tidak mengetahuinya dan tidak meresponnya dengan benar, itu akan menjadi Kristen tobat kumat. Ya kan?
Jadi Kristen tomat, betul nggak saudara? Tobat, sungguh-sungguh melayani, kumat lagi entah kenapa. Nanti tiba-tiba muncul lagi, dia bertobat, nanti dia kumat lagi. Ya, saya pun mengalaminya, betul saudara. Sampai satu titik saya merasa bahwa ini nggak bisa terus kayak gini. Tobat, kumat terus tidak. Karena itu sangat-sangat mengganggu rencana Tuhan dalam hidup saya. Ini saya secara pribadi. Kenapa orang menyerah di Kristen tomat ini saudara? Karena dia nggak tahu siklus tadi ya, balik yang ke pertama tadi. Tidak menyadari siklus ini sehingga dia nyerah aja. Aduh memang sudah kayak gini kehidupan. Aku mencoba untuk jadi orang Kristen yang taat. Kenapa selalu ada gangguan loh? Saudara ya, saya pribadi, saya sekarang sadar loh. Kalau kita mau jadi Kristen yang taat ya memang kita harus diuji. Kebodohan orang Kristen adalah pada waktu dia berusaha sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan dan dia merasa jalannya lancar, itu kebodohan, saudara. Betul, saudara. Kebodohan orang Kristen, saya ulangi lagi, adalah dia merasa kalau dia ingin sungguh-sungguh, dia ingin rajin ke gereja, dia ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia ingin hidup kudus, dia ingin hidup benar. Kemudian dia merasa bahwa dengan keinginannya, dengan kesungguhan hatinya itu Tuhan akan melancarkan jalannya. Itu kebodohan. Ingat saudara, kalau kita berdoa minta kesabaran, maka yang Tuhan kirim adalah apa? Yang Tuhan kirim adalah orang yang bikin kita marah. Betul nggak saudara? Iya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, berikan aku kerendahan hati, maka yang Tuhan kirim adalah orang-orang yang memfitnah kita, yang menginjak-injak harga diri kita. Loh iya betul, kenapa? Karena dengan cara seperti itulah, dengan gangguan itulah, justru kerendahan hati kita muncul. Kalau memang kita benar-benar ingin rendah hati, ya kan? Kesabaran kita muncul. Ya, saudara. Apa hubungannya dengan pujian penyembahan, Kak? Oh, banyak, saudara. Pujian penyembahan itu, saudara ya. Kalau saudara melayani Tuhan dalam bidang pujian penyembahan, termasuk ini ya, kasih ini pujian penyembahan juga, menerima tamu, soundman semua. Ya dalam satu ibadah gitu. Saudara. Dalam satu ibadah itu harus, ya balik ke yang awal tadi, harus bisa dari Elohim Yahweh nyampe ke manusia, manusia sampai ke langit baru dan bumi baru. Di awal pelayanan saya sebelum saya masuk di GSKI itu ya, karena GSKI waktu itu belum ada, saudara ya kan. Puji Tuhan saya dapat gereja-gereja yang disiplinnya super ketat, saudara. Terutama di bidang pujian dan penyembahan. Dan ini dipakai secara tidak langsung atau sadar atau tidak sadar. Cara menghandle noise. Noise dan gangguan ini pasti ada dalam hidup kita. Tetapi kita harus menghandle-nya dengan baik, mengembrace-nya, mengolahnya dengan baik. Sehingga, nah makanya ada tanda panahnya langsung ke feedback. Sehingga noise itu bukan menghambat. Ya, tapi justru membuat kita bisa merespon dan memberikan feedback yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan, ya ini sekalian aja ya sharingnya di sini ya Bu ya. Dalam pujian penyembahan itu ya, noise itu harus dihandle, diminimalisasi. Ya, salah kunci itu noise, ya kan? Salah teks di layar itu noise, gangguan. Yang kalau tidak dihandle itu bisa membuat manusia tidak menerima lawatan Tuhan. Itu dalam pujian konteks penyembahan. Maka itu dalam pujian dan penyembahan itu harus diminimalisasi hal seperti itu. Sampai di mana seorang pemain drum dia mengetuk satu simbal aja itu sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum. Sampai sebegitu saudara. Ya. Itu ayatnya dalam Keluaran. Ingat dalam Keluaran itu ada suatu momen di mana pujian dan penyembahan secara serentak menaikkan pujian. Ada kan ayatnya saudara ya? Baru intronya saudara, hadirat Tuhan
turun dan membuat mereka rebah semua. Karena apa? Karena mereka bisa menghandle noise-nya dengan baik. Jadi pujian dan penyembahan dulu saya, saudara, betul ini. Itu kalau salah, ini saking luar biasanya pemimpinnya waktu itu, leader praise and worship-nya. Kalau waktu itu saya main keyboard, salah satu kunci tidak boleh main 1 bulan. Ini betul, saudara, itu saya alami. Dia tahu loh kalau salah satu kunci. Dan saudara tahu zaman dulu simfoni musik itu kalau bawakan lagunya harus dengan melodi-melodinya di tengah yang jelimet, itu harus dibawakan, saudara. Luar biasa, saudara. Tapi hasilnya, saudara, pujiannya sangat memberkati jemaat. Sangat-sangat memberkati jemaat. Ya. Salah kunci doang loh, salah kunci. Ya, mungkin jemaat mungkin nggak tahu, tapi koordinatornya tahu, saudara. Itu langsung didisiplin istilahnya. Tidak boleh main keyboard 1 bulan. Disuruh kamu kamu bercermin katanya. Kenapa kamu bisa salah kunci? Ngeri, saudara. Waktu saya di Jakarta dulu. Tapi saya sadari bahwa justru dalam keadaan seperti itu rencana Tuhannya bisa nyampe ke jemaat. Betul, saudara. Pujiannya smooth. Wah. Jemaat itu ya sebelum ibadah itu udah ngantri datang. Kenapa? Karena waktu ditanya, rugi kalau nggak ikut pujian dari awal, katanya gitu. Dan satu hal yang saya ingat waktu itu saya melayani di situ adalah betul-betul walaupun semua skillnya di atas rata-rata, tidak ada satupun yang meninggikan diri. Betul. Semua merasa sama, rata semua. Itu luar biasa. Dan memang waktu misalnya saya nggak pelayanan, kemudian saya jadi jemaat, saya duduk datang, memang terasa, saudara. Begitu jreng pertamanya udah seret gitu, saudara. Itu adalah hasil dari siklus yang sempurna. Bagaimana dia menghandle noise-nya dan gangguan. Nah kita, ini mohon maaf ya kan saya keluarga juga di sini, ya kan. Itu nyanyi dengan ada yang salah, atau begitu mau nyanyi lagunya apa yang muncul di layar apa, ya kan, saudara? Itu noise dan gangguan yang bisa mempengaruhi ibadah. Mungkin kita pikir, itu biasa aja, Kak. Itu tidak biasa sebenarnya. Itu mungkin kalau dalam perjanjian lama, mohon maaf ya, operatornya bisa disambar api sama Tuhan. Iya betul. Dalam perjanjian lama ada sedikit kesalahan aja dalam ibadah, itu mati orangnya, saudara. Tapi gereja zaman sekarang tidak menghandle noise dan gangguan ini dengan baik, betul nggak? Dalam pujian dan penyembahan. Ya. Pun begitu dengan hidup kita juga sama, saudara. Ya. Kalau kita di tahun 2025 ini tidak menghandle noise, gangguan, ujian, cobaan, gangguan, ya kan, ancaman dan segala macamnya, tidak kita handle dan kita hadapi dengan benar, maka diagramnya ini putus di sini. Apa yang terjadi di sini mempengaruhi di feedback. Respon saudara kepada Tuhan itu sangat dipengaruhi dengan noise dan gangguan yang ada dalam diri saudara. Ya. Kalau saudara tidak memperhatikan noise ini, gangguan ini yang terus menggerogoti saudara. Dan yang sangat berbahaya adalah gangguan ini bukan gangguan yang besar, saudara. Kadang tuh kecil-kecil aja. Iya, saudara. Kayak saya nih, gak mungkin saya ngerokok. Udah gak mungkin, tahap saya udah lewat. Mau orang nawarin saya rokok dengan dikasih duit, ayo Pak ngerokok nanti saya kasih duit sekian. Saya gak mungkin mau, saudara. Tapi ternyata gak pernah ada yang nawarin kayak gitu. Benar gak, saudara? Kenapa? Karena itu udah, setan tahu itu udah lewat sudah.
Tapi yang disodorkan gangguannya itu adalah yang jadi hobi saya apa? Iya, yang masih saya suka lakukan hal-hal yang kecil, yang gak ada gunanya sebenarnya, yang bisa mendistract saya dalam pelayanan, dalam hidup saya mengikut Tuhan. Itu yang disodorin. Kecil-kecil, pelan-pelan. Ingat kisah monyet di atas pohon kelapa, saudara? Monyet sedang santai di atas pohon kelapa, kan tinggi kan gitu saudara ya. Waktu ada angin kencang, jatuh nggak dia? Oh enggak. Kalau anginnya tambah kencang, dia pegangannya tambah kuat. Kemudian angin semilir berkata kepada angin yang kencang, giliran gue, katanya ya kan. Kemudian angin semilir, ya angin yang tahu nggak semilir itu, yang angin yang kalau di kipas angin tuh nomor 1 lah, yang paling rendah gitu ya kan. Set. Kemudian monyet ini mulai melepaskan, wah anginnya enak. Tambah lagi semilir, makin dia lepasin pegangannya. Sampai akhirnya dia gedebuk, jatuh dia. Bukan karena angin yang kencang, tapi angin yang semilir itu. Jadi hati-hati, saudara. Saudara tahu ini noise, tapi saudara biarkan. Kecil, mulai dari kecil. Aduh, tadi aku ngomong sama suamiku, sama istriku, kayaknya dia sakit hatinya. Tapi kita, nggak apa-apa aja lah, dia kan rohani juga orangnya. Tapi kita tahu itu noise. Kemudian kita biarin. Akhirnya, ya kan, mulai melepaskan pegangan. Akhirnya tiba di satu titik, gedebuk, jatuh. Nanti naiknya susah lagi, saudara. Betul nggak? Sudah dalam rencangan Tuhan baik-baik, tiba-tiba ada godaan kecil aja saudara, kecil ya, sudah di garis yang benar, tiba-tiba melenceng, dikit aja saudara, 1 mili aja gitu ya kan, tapi kita biarin terus, iya bulan depan sudah 2 mili, iya benar nggak saudara? Iya bulan depannya lagi, tanpa kita sadarin jaraknya sudah 1 meter dari rancangan Tuhan. Kita sudah di bawah ya, bukan di atas. Udah di bawah 1 meter jaraknya. Baru kita sadar, udah jauh banget ini. Dari hal yang kecil. Nah ini baru masalahnya. Kenapa? Karena yang tahu cuma saudara sama Tuhan. Bahkan suami saudara nggak tahu. Bahkan istri saudara nggak tahu. Orang tua saudara nggak tahu. Anak saudara nggak tahu. Apa yang menjadi kejatuhan saudara? Kadang-kadang manusia seperti Adam dan Hawa. Skill pertama yang keluar dari Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, apa skillnya? Menutupi kelemahannya dengan daun. Cari daun, bikin pakaian dari daun. Itulah manusia, saudara. Bukannya bertobat, nangis-nangis, guling-guling minta ampun sama Tuhan, malah saling nyalahin. Betul nggak saudara? Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular, habis itu bikin pakaian dari daun, mencoba untuk menutupi noise-nya dengan daun. Bukan seperti itu cara menghandle-nya. Saya pun melakukannya. Dan kalau saudara melakukannya, stop sampai di sini. Kan gitu saudara, betul nggak? Jangan lagi ditutupi dengan daun. Tuhan sudah kasih yang lebih baik, darah anak domba. Betul nggak? Waktu itu Tuhan potong 1 hewan dan jadikan kulit hewan itu untuk pakaian Adam dan Hawa. Darah tertumpah dan itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya belum terlambat untuk kita masuk lagi dalam rencana Tuhan. Dan tolonglah saudara, ya kan? Tolong saudara. Secara pribadi, saya mengajak saudara. Dan saya juga, saya nggak akan perpanjang khotbah ini, cukup sekian saudara, ya kan? Handle lah noise itu dengan baik saudara. Berbagai macam saudara. Dan jangan saudara merasa gangguan yang saudara alami lebih berat dari istrimu, dari suamimu. Enggak. Semuanya sama. Sama saudara. Nilainya itu sama, beratnya itu sama.
Saudara mau punya uang atau nggak punya uang, ya kan? Saudara masih muda atau sudah berumur, Bue Tambi ataupun masih yang sekolah ini, sama, noise-nya itu nilainya sama. Kenapa? Karena supaya di tahun 2025 ini kita siap apapun yang terjadi. Amin, saudara. Kalau di tahun ini adalah waktunya kita terakhir, Tuhan dapati kita di dalam rencana Tuhan. Udah nggak sibuk ngurusin noise lagi. Dikit-dikit jatuh. Bagaimana ini, saudara? Handle lah, tangani ini dengan baik. Saudara pasti tahu itu apa. Saya yakin, saudara. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Orang lain bisa nggak tahu, orang terdekat kita bisa nggak tahu. Tapi Tuhan tahu dan saudara pun tahu. Dan kalau Tuhan tahu, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Untuk mengatasi itu. Ya, secara pribadi. Secara pribadi, saudara. Maka itu keselamatan itu adalah pribadi. Tidak tergantung suami atau istri atau anak atau orang tua. Harus dihandle secara pribadi. Baru setelah kalau secara pribadi kita sudah berhasil menghandlenya, kita meningkat di dalam satu komunitas, yaitu di gereja. Gereja di bidangnya masing-masing. Dalam pujian dan penyembahan. Gereja harus punya misi dalam penginjilan. Ada orang-orang di sini yang pasti punya karunia itu. Penginjilan. Yang kesukaannya adalah datangin rumah, ya kan, jemaat. Kemudian ajak ngobrol. Itu penginjilan. Penginjilan itu ada dua. Penginjilan ke dalam dan keluar. Penginjilan ke dalam maksudnya apa, Pak? Kita menginjili jemaat yang pernah datang, yang udah gak pernah datang lagi. Itu harus diinjili gak, saudara? Harus, karena Injil itu adalah kabar baik. Justru saya secara pribadi lebih concern dengan orang yang sudah jadi Kristen tapi tidak menerima pengajaran yang benar. Itu sangat concern, saudara. Saya sangat lebih terbeban dibanding orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Berarti saya karunianya memang bukan penginjil yang ke situ, saudara, ya kan? Tapi saya yakin dan percaya ada di antara kita. Nggak perlu banyak orang. Ini yang hadir di tempat ini bukan jemaat, saudara-saudara yang duduk ini bukan jemaat. Dan saya paling anti dan saya sangat menentang istilah pembagian di dalam gereja. Ada jemaat, umum, awam gitu kan, dengan hamba Tuhan. Nggak ada itu. Kita semua hamba Tuhan, amin. Semua ini kita hamba Tuhan. Tidak boleh dibedakan. Ini hamba Tuhan yang ada titelnya, yang melayani di mimbar ini namanya hamba Tuhan. Kita yang duduk di sini kita cuma jemaat awam. Itu adalah penghinaan terhadap korban Kristus di atas kayu salib. Kita semua hamba Tuhan. Saudara ada duduk dalam gereja ini. Selain secara pribadi, tadi pribadi udah selesai, saudara, ya. Ya kan, secara individu kita punya rencana masing-masing kan. Tapi saudara, gereja ini pun Tuhan punya rencana, amin. Di gereja ini GSKI Bukit Raya ini, Tuhan punya rencana. Apa yang harus GSKI lakukan, apa goalnya, tujuannya. Gak mungkin Tuhan izinkan kita dapat fasilitas seperti ini kalau Tuhan tidak ingin diisi dengan jiwa-jiwa. Ngapain, saudara? Sewa ruko aja, kita ibadah di sana aja. Tapi kalau Tuhan sudah kasih seperti ini, maka kita, ini saya ngomong kepada diri saya juga, saudara, kita bertanggung jawab untuk melakukannya sebagai satu kesatuan. Makanya saya bilang ini kita nggak ada. Jangan lagi saudara merasa saya cuma jemaat duduk di sini itu yang hamba Tuhan. Nggak boleh lagi, saudara, seperti itu. Dan kita harus mohon maaf, saudara. Karena memang dari kecil pun kita sudah dibentuk seperti itu. Betul nggak, saudara? Dari kecil saya masuk gereja di mana saya duduk di sini, yang khotbah tuh tinggi di sana. Betul nggak, saudara? Desain gereja zaman dulu seperti itu semua. Betul nggak, saudara? Sehingga seakan-akan gereja itu berkata, makanya itu gereja harus minta maaf dengan jemaat. Kenapa? Karena gereja sejak dari zaman saya kecil itu membuat sekat, membuat pembatas yang tidak kelihatan mata. Kamu jemaat duduk di situ. Ini kami orang yang melayani Tuhan di sini. Jaraknya tinggi. Makanya kita bersyukur di GSK ini kita jaraknya segini aja, benar nggak terlalu tinggi kan? Paling cuma berapa senti, nggak sampai 1 meter ini kan?
Percayalah saudara, ada gereja yang tingginya sampai 10 meter jaraknya antara pengkhotbah dengan jemaatnya. Ada, saudara. Untuk menunjukkan bahwa nih pendeta lebih dekat sama Tuhan daripada jemaat. Itulah sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan gereja yang seperti itu bentukannya. Tapi kita enggak di sini, kita sama. Jadi GSK ini juga punya rencana juga, saudara. Elohim Yahweh punya rencana untuk gereja di tempat ini. Tapi banyak noise-nya. Banyak noise-nya sehingga masih ada bangku yang kosong. Banyak noise-nya sehingga orang yang datang pertama kali begitu dia duduk, mungkin dia nggak mau datang lagi ke sini. Kenapa? Banyak noise-nya. Entah pujiannya kah, entah firmannya atau penerimaan nama, banyak, saudara. Entah dilihatnya kah, mungkin altar sesama jemaat kok gitu mungkin dia tahu gitu atau gimana. Itu tanggung jawab kita bersama, saudara, untuk meminimal noise dan menghandle itu dengan baik supaya setiap orang yang datang dia mau datang lagi. Karena yang kita ajarkan di sini adalah kebenaran. Saya rindu, saudara. Kebenaran ini harusnya diterima oleh orang banyak. Dan saya juga yakin dan percaya di luar sana. Setiap Pak Eras datang, ribuan yang datang. Betul nggak, saudara? Bahkan bukan Pak Eras, Kohtim yang datang kemarin Natal juga penuh gedungnya. Saya pun datang ke Palangka ini, saudara, dengan suatu kesadaran. Waktu itu tahun 2004, belum ada medsos. Saya menyadari bahwa kalau Pak Eras khotbah di gereja, cuman ya sekian yang dengar di dalam gereja, betul? Tapi kalau suara Pak Eras ini direkam dan disebarkan lewat radio, maka tidak terbatas orang-orang yang dengar suara Pak Eras. Betul nggak, saudara? Makanya saya mau dipindah dari kota besar. Dulu gaji saya 2 digit, saudara. Masih bujangan. Mau, sampai teman-teman saya di Jakarta bingung, ngapain kamu ke Palangka gitu. Waktu saya pertama datang ke sini itu Bukit Keminting masih jalan tanah. Masih jalan tanah. Saya aja takut lewat situ. Karena radionya waktu itu ditinggang. Sampai sekarang masih ditinggang, saudara, jalan Gurame itu, saudara. Belum ada Palma, belum ada Megatop, belum ada, saudara. Megatop itu masih seperti KPD. Tahun 2004 saya datang ke sini. Kenapa saya mau datang? Karena saya ingin orang Palangka mendengar suara kebenaran itu aja satu-satu. Waktu radio naik di Raja Wali, GBI Raja Wali itu banyak yang dengar. Itu pada saat itu saya tahu itu saya sedang dalam rencana Tuhan yang tepat pada saat itu. Nah sekarang udah beda, orang udah nggak dengar radio lagi, terus terang aja, saudara, ya kan. Tapi saya harus memposisikan diri saya di dalam rencana Tuhan yang advance gitu. Udah bukan radio lagi, apa kan gitu, saudara, ya. Itu urusan saya dengan Tuhan, saudara. Tapi melalui gereja ini pastinya, karena Tuhan tempatkan saya di sini. Saudara juga gimana? Gereja ini juga mau gimana? Karena tidak mungkin gereja ini menggenapi rencana Tuhan kalau cuma saya atau Ibu Gembala atau Ibu Fani atau Elizabeth, Wawan, Awan. Tapi harus perlu semua bergerak meminimalisasi noise, ya kan? Menghandlenya dengan baik, baru kemudian rencana Tuhan itu bisa terjadi di gereja ini. Itu yang harus kita lakukan. Percuma kalau cuma pujian penyembahan sudah bagus, LCD-nya sudah bagus, multimedianya sudah bagus, tapi jemaatnya nggak bagus. Percuma. Semuanya harus ikut ambil bagian dalam pelayanan. Ya, minimal, saudara, minimal. Ya, kalau ada di grup, saudara kemudian lihat ada YouTube di share ibadah di Truth ID, minimal saudara forward, ya kan, ke saudara atau kasih ke grup keluarga yang lain. Itu saja sudah pelayanan. Amin, saudara. Iya, itu aja udah pelayanan, saudara. Siapa tahu ada yang klik dengar, begitu dengar satu kalimat, karena kesaksiannya adalah
orang banyak yang ikut suara kebenaran. Itu bukan dia dengar satu khotbah atau satu. Kadang cuma satu kalimat dari Pak Eras loh. Satu kalimat itu langsung nangkep hati orang. Langsung ditangkap, dibawa kepada Elohim Yahweh. Itu banyaknya kayak gitu, saudara. Jadi kalau saudara share gitu ya kan, dilihat orang, siapa tahu ya kan, ada orang yang tertangkap. Puji Tuhan, itu pelayanan saudara luar biasa itu. Karena satu jiwa diselamatkan, berlaksa-laksa malaikat bersuka cita. Jadi saya yakin kalau kita semua, nggak ada lagi jemaat, kita semua hamba Tuhan di sini, berfungsi dan hidup dalam rencana Tuhan, dan gereja ini menghidupkan rancangan Tuhan itu yang semula itu. Saya yakin nggak ada kursi kosong di sini. Betul. Kalau pujian penyembahan praise and worship-nya mantep, orang datang duduk set, lengket, pasti datang lagi minggu depan. Dijamin saudara. Bagi saudara yang menyampaikan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan dengan baik. Begitu orang duduk dengar, pasti mau dengar lagi. Itu artinya sudah sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kita rindu, sekali lagi saya katakan, ini gereja suara kebenaran Injil ini adalah pengajaran yang benar. Saya sedih kalau cuma sedikit orang yang dengar. Apakah saudara tidak sedih juga? Kita tidak boleh egois, saudara. Amin. Kita rindu, saya rindu. Satu Palangka ini dengar Pak Eras khotbah. Satu Palangka ini ngeklik Truth ID, saudara. Itu kerinduan saya. Melalui gereja ini, melalui siapa lagi, saudara? Iya enggak, saudara? Melalui saudara dan saya. Saya rindu rakyat ya, di Palangkaraya ini tahu ada GSKI Bukit Raya di sini. Kita buka pintu lebar-lebar. Oh, itu ada GSKI. Yang saya tonton di YouTube, ini ada gerejanya. Saya mau datang ke gereja itu. Itu yang saya rindukan, saudara. Dan mari di tahun 2025 ini, dengan kekuatan Tuhan. Ya, yang penting mempercayai dulu ya, dengan iman. Yang penting semangatnya dulu. Kita bersama-sama melakukan hal ini. Amin, saudara. Jadi ini cukup berat. Kenapa? Karena demi gereja, satu gereja ini bisa masuk dalam rencana Tuhan yang benar dan berjalan dalam rencana itu, dibutuhkan individu-individu yang termasuk saya yang hidup dalam rencana Tuhan juga. Harus kompak. Amin, saudara. Dan sekali lagi saya katakan di mimbar ini, lupakan apa yang terjadi di 2024. Selesai. Semua punya bagiannya di 2025 ini. Amin, saudara. Semuanya tidak terkecuali punya bagiannya. Kurangin noise-nya, handle dengan baik. Pemain musik, multimedia, kamera, editnya lebih bagus lagi. Ya. Bagaimana cara mengedit supaya orang nonton? Kadang-kadang orang nonton, editnya apa nih? Dia langsung pindah. Itu noise, betul nggak, saudara? Ya ini contoh aja ya kan. Noise itu. Kita kurangin noise-nya. Kita handle dengan baik. Supaya orang begitu klik YouTube GSKI Bukit Raya, dia begitu lihat dari awal, keren YouTube. Gitu ya kan. Dia nonton terus sampai habis. Kayak gitu, saudara. Jadi setiap orang bagian, masing-masing kita lakukan. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik, song leader, singer untuk kita menyanyi satu pujian kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama, saudara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu Tuhan, haleluya. Senangkanmu ya Tuhan
berada. Senangkan Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati katakan, menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Haleluya. Senangkan-Mu Tuhan, kan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Mari katakan di hadapan Elohim Yahweh kerinduan kita, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, dalam setiap apapun dalam hidup kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, ku berada. Senangkan. Terus naikkan pujian ini, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, mungkin di tahun 2024 kemarin terlalu banyak gangguan yang kami biarkan merajalela dalam hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan. Hiraramo ya dasikadi adalamo. Kiri aralamo kasini alama ya kadi abo kasini alamo kani ada bosakala. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Engkau masih mengampuni kami untuk setiap kesalahan kami. Mari terus naikkan di hadapan Tuhan. Kerinduan kita menyenangkan hati-Nya, menyenangkan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu menyenangkan-Mu di tahun ini Tuhan. Dengan kehidupan kami yang sesuai dengan rancangan-Mu. Haleluya. Dimanapun ku berada, senangkan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami kena percaya Engkau hadir di tempat ini dan menjamah setiap kami. Kau yang memulihkan setiap hati kami. Kau yang mengembalikan kami ke dalam rancangan semula. Bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari
saudara ungkapkan kerinduan hati saudara secara pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Kinalamo yada sikaralamo. Tidak ada penghalang bagi kita dan Tuhan saat ini. Tuhan sanggup memulihkan rencananya dalam hidup kita. Yang Tuhan perlukan adalah respon kita saat ini. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang terbuka untuk jamahannya saat ini. Haleluya. 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 Engkau kami tinggikan dengan kesungguhan hati kami. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu ya Tuhan. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di tahun yang baru ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam setiap hidup kami, dan kami rindu untuk menjalaninya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap gangguan yang ada, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan roh yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini melekat dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan Elohim Yahweh. Kami berdoa untuk ibu gembala kami yang sedang menunaikan tugas di luar kota. Tuhan tetap menyertai, melindungi, memberkati, berikan hikmat-Mu, supaya rencana Tuhan digenapi dalam pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa diberkati, diselamatkan, masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kami serahkan gereja-Mu GSKI Bukit Raya ini Tuhan
Kami menyerahkan diri kami Tuhan, pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa di kota Palangkaraya ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Elohim Yahweh yang berkenan atas gereja ini, kami membuka gereja ini Tuhan, supaya orang-orang datang dan mendengar dan menerima suara kebenaran, firman Tuhan yang sejati, yang benar, sebagai bekal dalam kehidupan, masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru, bertemu muka dengan Elohim Yahweh. Tuhan, pakai setiap kami hamba-hambamu. Semua kami adalah hambamu Tuhan, yang hadir di tempat ini, bahkan yang belum sempat hadir dimanapun mereka berada. Kita semua adalah hamba-hambamu. Kami semua adalah hamba-hambamu Tuhan. Tuhan, pakai kami sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing, entah untuk menjangkau banyak jiwa dan menggenapi rencana Tuhan bagi gerejamu, bagi bangsa kami, provinsi kami, kota kami ini. Kami serahkan juga ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk doa syafaat kami ini. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya kepadamu, Elohim Yahweh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.